Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mubin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun ittaqullah wa jalisu ma'al ulama'i wal muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa rattilil qur'ana tartila. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat yang sedang melaksanakan ibadah puasa, pada kesempatan ini mari kita awali dengan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia usia sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan 1442 Hijriah ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat terkenal. Biasanya kalau sesuatu yang terkenal, namanya pun banyak. Selain daripada dikatakan syahrul Ramadan, bulan Ramadan, para ulama ahli fikih membuat nama juga, yaitu syahrut tilawah. Bulan membiasakan baca Al-Quran. Muncul istilah di kalangan para masyarakat khotmil Quran atau khotmul Quran. Sebenarnya kalau kita baca, analisa dari sisi bahasa harusnya khotmul Quran ya. Tapi jamaah-jamaah kita ini sering mengucapkannya khotmil Quran. Yang biasa diterjemahkan adalah menghatamkan Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, istilah khatam kalau kita analisa dari asal katanya adalah dari khotama, yang maknanya salah satunya adalah menamatkan. Menamatkan di sini adalah menamatkan membaca Al-Quran 30 juz dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Kemudian apa sih daripada tujuan menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan? Saya membaca di kitab Syu'abul Iman, Imam Baihaqi, kalau nggak salah di hadis nomor 1994, Asyamu wal Qur'an, Asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi. Puasa dan Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada manusia, kepada hamba Allah. Ini luar biasa. Puasa dan membaca Al-Quran memberikan syafaat. Jadi kalau kita puasa tapi tidak membaca Al-Quran, berarti kurang satu. Sebaliknya, baca Quran terus, puasanya enggak, ini salah total. Jadi di bulan ini, dua amal ini sangat diutamakan kalau berdasarkan hadis ini, yaitu puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di bulan Ramadan ini, di samping kita berpuasa, kita pun juga harus semangat membaca Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran. Nah, kemudian saya baca di kitab Qiraatul Ashr, ya. Di jilid kedua, saya temukan ada hadis gini. Li sahibil Qur'ani da'watun mustajabatun inda khotmihi. Li sahibil Qur'ani, untuk sahabat Quran, orang yang senang membaca Al-Quran, para hafid, para qori dan sebagainya, da'watun mustajabatun, dia mempunyai peluang doanya itu diijabah. Kapan? Inda khotmihi, yaitu ketika selesai tamat membaca Al-Quran. Maksudnya
30 juz ini selesai dibaca. Setelah membaca Al-Quran, di sini kita punya kesempatan berdoa kepada Allah, dan doanya kata Rasul mustajabah, itu pasti diijabah oleh Allah. Ada pengalaman. Guru saya dulu ketika ada masalah, beliau membaca Al-Quran 1 pekan tamat. Dimulai dari hari Kamis, kemudian selesai hari Jumat. Dan beliau jelaskan kepada murid-muridnya, termasuk saya waktu itu masih usia remaja. Apa ditolong oleh Allah, dijahit dari segala berbagai masalah setelah khatam membaca Al-Quran. Yang paling utama adalah jiwa ini tenang, walaupun permasalahan ini sangat berat. Jadi ini secara empirik saya melihat dengan mata sendiri, guru saya itu merasakan betul-betul doanya diijabah. Nah, dengan demikian, kaum muslimin muslimat, mari kita khatam baca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Nah, kemudian seberapa hari sih kita harus khatam baca Al-Quran? Ini saya bacakan hadis di dalam kitab Syu'abul Iman. Rasul memerintahkan kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar, Iqra'il Qur'ana fi syahrin. Bacalah Al-Quran dalam 1 bulan. Di sini memang tidak disebutkan apakah ini bulan Ramadan atau bulan apa. Kemudian Abdullah bin Umar ini karena memang orangnya cerdas, ini ajidu kuatan. Saya merasa ada kekuatan untuk melakukan itu. Kemudian Rasul merubah lagi perintahnya, faqrahu fi 'ishrina lailatan. Coba selesaikan bacaan Al-Quran ini bukan dalam 1 bulan, tapi dalam 20 malam. Qultu ini ajidu kuatan. Kata Abdullah bin Umar, ini ajidu kuatan. Oh, saya merasakan itu. Ada kekuatan untuk melakukan itu. Kata Rasul, ikrahu fi khamsa asyarata lailatan. Jangan 20. Kamu baca 15 hari. Faqultu ini ajidu kuatan. Oh ya Rasulullah, saya bisa itu. Faqrahu fi 'ashrin. Kalau begitu, kamu selesaikan aja bacaan Al-Quran dalam 10. Nah, saya di sini tidak jelas tamjiznya apa, 10 malam atau 10 hari. Yang jelas di 10. Nah, kemudian, ini ajidu kuatan. Oh, saya merasa ada kekuatan. Faqrahu fi sab'in. Bacalah di 7. Enggak 7 hari atau 7 malam. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau kita membaca kata demi kata daripada perintah Rasul ini, target membaca Al-Quran khatamnya itu adalah 1 bulan. Kita bulan Ramadan. Kalau ternyata kita merasa kuat, kita hafid, kita banyak kesempatan, silakan dirubah menjadi 20 malam, dan kemudian menjadi 10 malam, terakhirnya ini 7 malam. Nah, ini ada sesuatu yang sangat menarik di hadis yang lain. Seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud, beliau membaca Al-Quran itu, khatam Quran itu dari Jumat ke Jumat, berarti 8 hari. Tapi ketika masuk di bulan Ramadan, beliau mempercepat bacaannya itu menjadi beberapa hari lebih cepat daripada Jumat ke Jumat. Nah, ini hadirin rahimakumullah. Jadi kalau orang yang biasa dibaca Al-Quran, khatam Quran 1 bulan, bisa dipercepat lagi ketika masuk di bulan Ramadan. Sehingga di bulan Ramadan itu kita sering khatam Al-Quran. Artinya kita sering banyak kesempatan mendapatkan peluang untuk berdoa kepada Allah, dan doanya itu sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ceramah saya tentang masalah khatam Al-Quran ini bermanfaat untuk saya pribadi dan umumnya untuk pendengar kaum muslimin muslimat yang sedang melaksanakan puasa. Mari kita terbiasa membaca Al-Quran. Sedikit pesan dari saya, kadang-kadang kita sering mengadakan latihan pernapasan, padahal kalau kita sering membaca Al-Quran, di Al-Quran itu ada latihan pernapasan, di mana di Al-Quran itu ada huruf jahar dan ada huruf hamas. Huruf jahar adalah huruf kita itu harus nahan napas. Huruf hamas ada huruf kita itu harus latihan, harus mengeluarkan napas. Maka bagi orang yang fasihah makhraj dan sifat hurufnya, secara ketika membaca Al-Quran secara tidak langsung dia itu adalah latihan
pernapasan yang bagus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.